Mulai besok, Minggu 16 Agustus 2020, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan 32 kawasan khusus pesepeda yang berada di DKI Jakarta. Selain itu, beredar juga kabar bahwa jalur khusus pesepeda juga ditiadakan. Peniadaan kawasan khusus pesepeda ini lantaran masih ditemukannya banyak pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan para pesepeda yang masih berkerumun serta bertepatan dengan perpanjangan PSBB transisi di Jakarta. Kalau melihat dendanya juga angkanya terus meningkat ya. Dendanya itu sudah 2,871 miliar 860 ribu. Jumlah orang yang didenda karena tidak menggunakan masker totalnya sudah 79.370 ya. Jadi kami ini bukti bahwa aparat kami terus melakukan penegakan dan pendisiplinan daripada warga dan unit kegiatan. Kebijakan ini pun menuai pro dan kontra terutama dari para pesepeda. Saya pribadi, saya belum tahu ya, saya baru tahu sekarang. Pada dasarnya jalur sepeda itu kan untuk menyelamatkan jalur para pesepeda supaya tidak mengganggu para pengendara mobil juga, supaya aman pengendara sepeda juga. Kalau misalkan ditiadakan jalur sepeda, ya kemungkinan para pesepeda tetap akan bersepeda, cuman mungkin akan mencari jalur yang lebih aman. Imbauan ditiadakannya 32 titik kawasan khusus pesepeda di DKI Jakarta ini akan terus disosialisasikan, baik secara langsung melalui monitor yang berada di kawasan khusus pesepeda maupun melalui platform media sosial. Terkait peniadaan 32 titik kawasan pesepeda di Jakarta, kita akan berbincang langsung dengan Syafrin Liputo, Kadishub DKI Jakarta. Selamat sore Pak Syafrin. Selamat sore Mbak Stefani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syafrin, saya ingin konfirmasi terkait peniadaan kawasan khusus pesepeda. Ini peniadaannya hanya untuk kawasan khusus pesepeda atau jalur sepeda juga ditiadakan? Baik, sebagaimana yang rilis kami terbitkan bahwa untuk hari Minggu besok yang ditiadakan adalah 32 kawasan khusus pesepeda. Sementara untuk jalur sepeda sementara yang ada di kawasan Sudirman, Tamrin sampai dengan Merdeka Barat, ini tetap kami operasionalkan sebagaimana biasa. Nah, artinya bahwa pada 32 kawasan khusus pesepeda yang setiap hari Minggu dilakukan penutupan jalan, ini mulai besok hari Minggu tanggal 16 Agustus nanti, tidak ada lagi penutupan jalan, di mana di sana juga akan ada lalu lintas kendaraan bermotor yang melintas pada 32 kawasan yang biasa kita jadikan sebagai kawasan khusus pesepeda. Baik, artinya dengan kata lain Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan yang sebelumnya disebar di 32 titik ini ditiadakan ya Pak? Iya benar, hanya 32 kawasan khusus pesepeda yang ditiadakan, sementara untuk jalur sepeda sementara yang kami siapkan di Sudirman, Tamrin, Merdeka Barat itu tetap ada pada besok hari. Baik, Pak Syafrin melihat bahwa walaupun sudah ada 32 titik Car Free Day kemarin, kawasan Sudirman Tamrin tetap ramai oleh orang-orang yang ingin berolahraga, baik bersepeda maupun juga olahraga lainnya. Bagaimana untuk besok pengawasannya? Apakah artinya yang bersepeda ini akan langsung dilarang atau seperti apa? Baik, kami menghimbau kepada warga agar pertama tidak melakukan aktivitas olahraga pada 32 kawasan yang sebelumnya kami aktifasi sebagai kawasan khusus pesepeda, karena pada besok tidak akan ada penutupan jalan sehingga di sana tetap akan ada lalu lintas kendaraan bermotor, dan oleh sebab itu bagi para pesepeda kami menghimbau untuk gunakan jalur sepeda yang sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana saat ini sudah ada 63 km jalur sepeda yang terintegrasi secara jaringan. Kemudian ada juga kawasan-kawasan tertentu yang sudah memiliki jalur sepeda, seperti contoh di kawasan BKT,
kemudian juga di wilayah selatan di Melawai juga sudah disiapkan. Tolong digunakan itu, dan jika ternyata pada ruas jalan yang dilintasi tidak terdapat jalur sepeda, maka sesuai dengan regulasi yang ada, maka wajib menggunakan lajur paling kiri, sehingga aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan pesepeda dan juga pengguna ruang lalu lintas lainnya itu tercapai secara optimal. Selanjutnya, bagi pejalan kaki ataupun yang biasa jogging, kami himbau kembali untuk tidak melakukan aktivitas pada 32 kawasan khusus pesepeda, tetapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah membuka beberapa kawasan seperti taman kota dan beberapa kawasan lainnya yang ada di Tebet misalnya, itu bisa dioptimalkan oleh warga untuk melakukan jogging dengan prinsipnya adalah tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian agar kami himbau untuk jangan melakukan kerumunan, kongko-kongko, nongkrong sehingga menimbulkan kerumunan, dan ini tentu yang kita tidak inginkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jakarta masih melaksanakan PSBB transisi. Demikian Mbak Stefani. Baik, jalur sepeda masih bisa digunakan, sementara untuk di jalan raya tidak terdapat jalur sepeda, diimbau masyarakat bisa menggunakan lajur paling kiri. Terima kasih Pak Syafrin, Kadishub DKI Jakarta, sudah bergabung bersama kami di Special Report.